Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal, dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit. Ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah, teman-teman, indikator pada persoalan kali ini ialah antisipasi yang hubungannya dengan problem solving. Maka kata kunci yang harus kita pegang ialah minim resiko. Opsi mana yang resikonya lebih sedikit? Di opsi A, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Nilainya 4 poin. Kenapa? Karena dengan Anda tidak menyentuh ranah pinjaman online, maka Anda satu langkah lebih maju untuk tidak menerima resiko. Opsi B, berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. Opsinya 3, karena Anda berusaha untuk tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan. Jadi ini usaha untuk antisipasi. Opsi C, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Ini nilainya 2 poin. Karena meskipun Anda mengantisipasi untuk tidak melakukan, tetapi Anda juga mengantisipasi untuk melakukan pinjaman jika suatu saat terpaksa. Jadi Anda menyiapkan 2 opsi untuk permasalahan ini. Opsi D, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Ini nilainya 1. Meskipun Anda memberikan peringatan kepada teman-teman, tetapi mencari tahu sejarah perusahaan tidak menjadi usaha untuk mengantisipasi. Itu kan sekedar pengetahuan. Tidak ada langkah untuk mengantisipasinya. Sekian. Anda adalah seorang karyawan di sebuah percetakan. Hari itu, Anda mendapat orderan banyak sekali, mulai dari fotokopi dokumen, menjilid buku, hingga memotong kertas untuk undangan. Semua orderan tersebut harus selesai pada hari itu juga. Tiba-tiba, datang kawan lama Anda untuk memfotokopi buku yang sangat tebal. Ia meminta didahulukan karena tergesa-gesa. Bagaimana sikap Anda? Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan budaya antri. Teman Anda meminta untuk didahulukan karena tergesa-gesa. Ini merupakan langkah awal dari nepotisme. Karena tidak antri. Opsi A, mengiyakan permintaan teman Anda namun Anda tetap mengerjakan sesuai orderan. Nilainya 1 poin karena Anda membohongi teman Anda, mengiyakan permintaan tetapi mengerjakan sesuai urutan orderan. Opsi B, berpura-pura tidak mengenalnya dan tidak mau menerima permintaan teman lama Anda. Nilainya 2 poin karena Anda berpura-pura. Ini sesuatu hal yang tidak berfaedah.
Opsi C, meminta maaf karena tidak dapat memenuhi permintaan teman Anda dan menjelaskan bahwa orderan sangat banyak. Ini nilainya 4 poin karena Anda berusaha untuk jujur dan menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Opsi D, menjelaskan kepada teman Anda bahwa orderan hari ini sangat banyak hingga Anda kewalahan. Ini nilainya 3 poin karena Anda menjelaskan kondisi objektif pekerjaan Anda saat itu. Seorang rekan sekantormu meminta kamu untuk memalsukan tanda tangan kehadirannya. Permintaan itu bukan karena keinginan sadarnya untuk bolos ke kantor, tetapi karena ia memiliki urusan dadakan yang sangat penting dan ia tidak sempat untuk memberitahu atasan. Sikap yang akan kamu ambil adalah, teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan jujur. Opsi A, menegurnya dan mengingatkan agar tidak melakukan kecurangan dengan alasan apapun, karena hal tersebut merupakan budaya yang tidak baik. Nilainya 4 poin. Karena yang pertama Anda jujur dan tidak mau melakukan kecurangan. Yang selanjutnya Anda juga memberikan pemahaman kepada teman Anda untuk tidak melakukan hal tersebut. Opsi B, menyampaikan hal tersebut kepada atasan dengan menceritakan kondisi dan alasan rekan kerja saya melakukan hal tersebut. Nilainya 1 poin. Karena di sini Anda melaporkan, yang artinya Anda menjerumuskan rekan Anda. Kepada atasan, meskipun maksud dan tujuan Anda adalah hal yang baik dan meminta perhatian dari atasan untuk rekan kerja Anda. Tetapi ini hal yang sangat berbahaya. Opsi C, menolaknya dan menasehatinya untuk tetap bersikap jujur dan meminta untuk menjelaskan kondisinya yang menyebabkan ia berhalangan masuk kepada atasan setelah masuk kerja dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Ini nilainya karena Anda berusaha untuk jujur. Yang kedua juga Anda memberikan pemahaman. Yang ketiga, Anda juga memberikan solusi kepada rekan kerja Anda. Opsi D, menolaknya dengan memberikan alasan serta menasehatinya. Setelah itu saya tidak peduli apakah dia meminta tolong pada rekan kerja yang lain atau tidak. Nilainya 2 poin karena Anda jujur, tetapi Anda kemudian tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh rekan Anda selanjutnya. Sekian. Awal tahun ini, Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi, dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Teman-teman, indikator pada soal ini berhubungan dengan adaptif. Opsi A, saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Nilainya 2 poin karena Anda bertahan
tetapi tidak adaptif. Jadi, pastinya dekat dengan pekerjaan Anda. Ini nilainya 4 poin karena pada opsi B Anda adaptif dan menciptakan sesuatu yang sekiranya membuat Anda nyaman untuk tetap tinggal di pinggiran kota. Opsi C, berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Ini nilainya 1 poin karena Anda bekerja lebih giat untuk tujuan yang lain, yakni rumah dari kantor. Opsi D, menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Ini nilainya 3 poin karena Anda menganggap ini sebagai resiko dari pekerjaan yang artinya konsekuensi. Di sisi lain juga Anda berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman, berusaha untuk adaptif. Sekian. Wida bekerja di Departemen Layanan Pelanggan sebuah perusahaan transportasi online. Ia menerima keluhan dari penumpang tentang seorang pengemudi yang tanpa alasan menurunkannya di pinggir jalan. Penumpang tersebut bahkan menunjukkan bukti video. Namun, sang pengendara tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Apa yang harus dilakukan oleh Wida? Teman-teman, indikator pada soal kali ini dengar pendapat harus dilakukan oleh Wida dan problem solving. Opsi A, mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak secara bijak dan mencoba mempertemukan kedua belah pihak. Ini nilainya 4 poin karena Anda memberikan solusi terbaik dan mengadvokasi keduanya. Opsi B, menggunakan berbagai keluhan dan bukti video untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Nilainya 1 poin karena yang terpenting pada saat ini adalah bukan perbaikan sistem, tetapi bagaimana pertanggungjawaban si pengendara kepada Wida. Mohon maaf, kepada penumpang. Opsi C, menggunakan bukti video dari pelanggan untuk diberikan kepada pengemudi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ini nilainya 3 poin karena Anda berusaha menengahi antara keduanya. Opsi D, mempercayai keluhan yang disertai bukti dan memberikan sanksi kepada pengemudi. Ini nilainya 2 poin karena Anda tidak tahu dan tidak mendengar pendapat dari pengemudi dan hanya melihat dari satu sisi, yakni penumpang. PD diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang pentingnya olahraga dalam mencegah penyakit di usia tua. Ia sangat menyukai topik tersebut, tetapi pada hari yang sama, PD telah berjanji pada temannya untuk mengantarnya ke rumah sakit. Jika saya adalah PD, maka sebaiknya saya lakukan adalah titik. Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan skala prioritas. Di mana ada 2 prioritas, yang pertama adalah diskusi, yang kedua ialah ke rumah sakit untuk mengantar temannya PD. Opsi menerima undangan tersebut nilainya 2 poin karena Anda hanya menerima undangan tanpa menghiraukan janji pada teman Anda. B, pergi ke acara
tersebut karena tidak mempunyai kewajiban untuk mengantar temannya ke rumah sakit. Nilainya 3 poin. Karena Anda mengambil satu prioritas, tetapi Anda merasa tidak mempunyai kewajiban. Padahal janji sama dengan hutang, yang berarti hutang harus dibayar atau ditepati. Mengatakan dan merubah janji pada hari berikutnya. Nilainya 4 poin. Karena dengan mengatakan kepada teman Anda dan diskusi juga terrealisasi. Jadi keduanya terlaksana. Opsi D, lebih baik tidak pergi ke kedua acara tersebut karena dengan begitu Anda bersikap adil. Nilainya 1 poin karena Anda bahkan tidak mampu menentukan pilihan. Anda menjabat sebagai pemimpin pemerintahan. Suatu hari, seorang pemuda dari suku asli di daerah A mengalami pemerasan oleh beberapa pemuda dari suku pendatang. Karena para pendatang tersebut berjumlah sangat banyak, para pemuda dari suku asli memilih untuk mengalah. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan memberitahu pemuda lain di sukunya itu tentang kejadian tadi. Setelah mendengar cerita tersebut, pemuda suku asli tidak menerimanya. Mereka ingin memberikan perhitungan kepada para pemuda pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah warga dari suku pendatang habis terbakar dan bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika dibiarkan, konflik tersebut akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan ... Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan manajemen konflik. Opsi A, menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Nilainya 4 poin karena konflik yang terjadi adalah karena adanya intoleran atau tidak adanya toleransi antara kedua suku, baik itu suku pendatang maupun suku asli. Opsi B, melakukan penyuluhan terhadap kedua suku. Nilainya 3 poin. Hal ini merupakan salah satu solusi, tetapi tidak menyeluruh. Opsi C, memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan. Nilainya 2 poin. Karena hanya ketika ada aparat, maka kedua suku tersebut akan berhenti melakukan konflik. Tetapi ketika aparat tidak hadir, maka mereka akan melanjutkan konflik tersebut. Karena hadirnya aparat hanya untuk mengamankan, bukannya menyelesaikan. Opsi D, mengadakan rekonsiliasi antar suku, nilainya 1 poin. Tidak solutif. Anda bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Restoran Anda memiliki peraturan bahwa pelanggan dilarang membawa hewan peliharaannya masuk ke dalam restoran karena dapat mengganggu pelanggan yang lain. Suatu ketika, Anda melihat satu pelanggan yang membawa seekor anjing hendak duduk di sebuah meja setelah memesan makanan. Apa yang akan Anda lakukan? Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan problem solving. Maka, kata kunci yang harus Anda cari adalah langkah yang harus dilakukan ketika Anda sebagai pelayan. Opsi A, meminta maaf dan menyuruh pelanggan untuk keluar. Nilainya 1 poin, karena Anda tidak memberikan solusi. Opsi B, meminta pelanggan untuk mengeluarkan anjing tersebut karena dapat mengganggu ketenangan dan pengunjung lain. Nilainya 2 poin, karena Anda hanya berfokus pada anjing tanpa berfokus pada pelanggan yang akan memesan makanan. Opsi C,
meminta maaf dan menjelaskan bahwa hewan peliharaan dilarang untuk dibawa masuk ke dalam restoran, serta menawarkan untuk berpindah meja ke tempat outdoor, atau mengikat anjing pelanggan di luar sebagai alternatif agar pelanggan tetap dapat menikmati makanan di restoran Anda. Nilainya 4 poin, karena Anda memberikan solusi untuk kedua belah pihak, yakni anjing sebagai hewan peliharaan dan sehingga tidak ada yang terganggu. Opsi D, meminta pelanggan tersebut untuk makan di area outdoor atau membungkus makanan yang ia pesan agar hewan peliharaannya tidak berada di dalam restoran. Nilainya 3 poin, tetapi solusi yang ditawarkan lebih menarik, opsi C. Sebuah perusahaan diharuskan untuk bisa peka terhadap kebutuhan pegawai, dan bukan hanya menuntut mereka untuk bekerja cepat dan tepat, tapi juga memahami permasalahan yang dimiliki pegawainya. Contohnya seperti isu keluarga atau keuangan, yang dapat mengganggu konsentrasi kerja pegawai sehingga membuat kinerjanya menurun. Maka perusahaan seharusnya ... Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan problem solving. Solusi apa yang kemudian harus ditawarkan perusahaan kepada pegawai? Opsi A, perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan, nilainya 3 poin. Karena pada dasarnya ketika gaji karyawan besar, maka kinerja karyawan dipastikan lebih baik. Opsi B, memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus, nilainya 2 poin. Karena hal tersebut bukanlah solusi yang diharapkan. Mengapa? Karena pegawai-pegawai yang memang sedang berada dalam permasalahan, entah itu permasalahan keluarga atau keuangan, maka konsentrasinya akan terganggu. Sehingga karyawan-karyawan yang memiliki kinerja bagus adalah mereka yang tidak memiliki permasalahan di kedua sektor tersebut. Opsi C, membuat kebijakan baru, yakni pinjaman karyawan, nilainya 4 poin. Karena kebijakan baru dengan adanya pinjaman bisa menjadi salah satu solusi yang tidak memberatkan, juga memberikan kemudahan kepada karyawan, sehingga kinerja karyawan tetap bisa bagus, perusahaan juga tidak rugi. Opsi D, meminta setiap divisi mampu membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Nilainya 1 poin, karena Anda membebankan kepada divisi untuk membantu bawahannya, sedangkan bahkan mungkin mereka juga memiliki permasalahan yang sama. Maka dari itu, opsi D tidak solutif. Anda adalah seorang verifikator laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan yang Anda periksa adalah laporan dari biro-biro yang ada di perusahaan. Suatu ketika, Anda mendapatkan temuan yang dapat diindikasi sebagai pembelian fiktif. Atas temuan tersebut, Anda memanggil penanggung jawab atas laporan tersebut untuk diklarifikasi. Penanggung jawab laporan tersebut datang dengan membawa beberapa buah tangan dan sejumlah uang agar Anda meloloskan laporan tersebut. Bagaimana tanggapan Anda? Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan jujur. Adapun praktek yang dilakukan oleh si penanggung jawab laporan, yakni membawa buah tangan juga sejumlah uang untuk meloloskan laporannya, disebut dengan gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah memberikan hadiah kepada para pemangku jabatan,
Tetapi hadiah yang diberikan tidak cuma-cuma, yang artinya di dalamnya terdapat take and give. Bahkan transaksi atau mungkin kesepakatan. Opsi A. Pekerjaan sebagai verifikator laporan keuangan memanglah berat karena harus menghadapi banyak praktek kecurangan dan penyogokan. Nilainya 2 poin. Karena narasi pada opsi A bukan merupakan tanggapan, melainkan pernyataan. Opsi B sudah menjadi risiko sebagai verifikator menghadapi hal-hal seperti itu. Nilainya 1 poin, karena pada pernyataan tersebut Anda cenderung memaklumi adanya praktek-praktek tersebut. Opsi C. Sebagai seorang verifikator, prinsip dan pendirian harus kuat agar tidak terjerat kasus kotor seperti penyogokan dan menolaknya dengan tegas. Nilainya 4 poin. Karena Anda memiliki prinsip, pendirian yang kuat, juga berusaha untuk jujur dalam menjalankan amanah yang berupa pekerjaan. Opsi D, verifikator harus menolak penyogokan atas sejumlah uang. Nilainya 3 poin.